selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kakak Feby, Kakak Keke, dan kita ditemani oleh Kakak Sarah. Hai adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Bulan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi ibadah hari ini spesial loh adik-adik. Nah, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mas PA. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini ya Tuhan. Sekarang kami akan beribadah limpah, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga Kakak Ruth yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagi dari lagu Bersyukurlah. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, terpujilah namamu Bapa di surga. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan memberkati anak-anak yang di rumah, berikan mereka hikmat agar mereka boleh mengerti firman yang kami sampaikan dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga mau berdoa, Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami sampaikan boleh dipahami anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pada pagi hari ini dibacakan dari Mazmur 103, baik yang pertama dan yang kedua. Mazmur 103, bait yang pertama sampai kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, siapa yang setiap hari selalu merasakan atau selalu mendapat pertolongan Tuhan? Nah, pasti kita semua selalu mendapatkan atau selalu merasakan pertolongan Tuhan setiap hari. Mulai dari bangun tidur, nafas kehidupan yang baru, kesehatan, menikmati berkat Tuhan lewat makanan dan minuman, terus punya orang tua, punya opa, punya oma, punya adik, kakak, atau memakai pakaian, bisa tinggal di rumah, itu semua adalah pertolongan Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun, terkadang kita semua, kakak dan adik-adik, suka lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi. Seperti adik-adik selalu masalahnya, aku nggak boleh keluar rumah, nggak boleh main sama teman, nggak boleh jalan-jalan ke taman, nggak boleh ke mall. Banyak lagi yang masalah yang suka bikin adik-adik lebih fokus kepada masalah daripada menghitung atau merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dari kesemuanya itu, kemudian adik-adik mulai mengeluh. Coba nggak ada pandemi, mungkin kita sudah jalan-jalan. Coba nggak ada virus-virus COVID, mungkin kita sudah pergi ke mall, sudah happy-happy sama teman-teman, sama orang tua, sama kakak, sudah main sepeda sama-sama. Bosen deh dengan pandemi ini nggak selesai-selesai. Nah, adik-adik kan sudah gitu kan? Nah, adik-adik dalam kesemuanya itu, pernahkah adik-adik bersyukur atas apa yang Tuhan berikan? Karena pandemi juga itu dari Tuhan loh. Nah, dalam bacaan kita pagi hari ini, dalam Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, Raja Daud di dalam bacaan kita ini hendak mengajak kita semua untuk tidak melupakan semua kebaikan Tuhan. Nah, Raja Daud pada masa kehidupannya sebelum dia menjadi raja, dia selalu memuji Tuhan dan tidak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dari dia sebelum menjadi raja, pada saat dia masih menjadi penggembala kambing domba, dia suka membawa kecapi. Kemudian saat domba-dombanya beristirahat, dia memuji Tuhan lewat kecapi yang dia bawa-bawa. Kenapa Daud selalu memuji Tuhan?
karena Raja Daud itu merasakan betul akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia sungguh menyadari bahwa tanpa kebaikan Tuhan, dia bukanlah apa-apa. Selain itu juga, Raja Daud ini sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, pencipta seluruh jagat raya, Allah yang patut dipuji, disembah, dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan namanya. Jadi kita sebagai manusia wajib memuji, beribadah kepada Tuhan, memuliakan namanya. Itu adalah kewajiban sebagai umat manusia yang sudah diciptakan Tuhan dan diberikan kehidupan, diberikan nafas kehidupan, diberikan berkat-berkat Tuhan. Jadi sebagai manusia yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur, memuji Tuhan, dan tidak melupakan segala kebaikannya. Sama dengan Raja Daud tadi, waktu dia pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul sebelum dia menjadi raja, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun dia dalam kesulitan, dia tetap mengandalkan Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Sudah sih Kak, setiap bangun tidur kita sudah berdoa. Nah, adik-adik, kakak suka perhatikan kalau adik-adik suka nyanyi lagu pop, menyanyinya itu dalam banget. Kayak lagu apa ya yang suka kakak dengar adiknya? Betlayer, sampai segitu-gitunya nyanyinya. Ketika menyanyi lagu rohani sambil main-main, atau ketika sedang beribadah menyanyi lagu rohani sambil colek teman, kadang-kadang suaranya kekencangan, kadang pelan, kadang diam. Begitu kayak memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak seperti itu. Memuji Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh. Jadi memuji Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa itu sama, gak boleh main, harus sungguh-sungguh, harus benar-benar dengan segenap hati. Jadi bukan ketika kita nyanyi, gak apa-apa, biasa aja nyanyinya. Gak boleh seperti itu. Jadi ketika kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dan benar-benar pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Adik-adik, kakak juga suka perhatikan, tapi bukan adik-adik kita ya, adik-adik di tempat lain. Ketika beribadah di rumah, ibadahnya suka-suka hati, bisa sambil baca kitab sambil tidur, menyanyi, pokoknya suka-sukanya dia. Kan ibadah di rumah, nggak ada yang lihat. Adik-adik, ketika kita mau beribadah, kita harus mempersiapkan hati dan diri kita. Jadi kita sudah mandi, sudah berpakaian yang sopan, berpakaian yang bersih, kemudian duduk sopan dan mengikuti peribadatan dari awal sampai akhir. Jangan sebentar-sebentar aku mau minum dulu, aku mau ambil kue. Jadi beribadah sambil makan, gak bisa seperti itu adik-adik, gak boleh. Jadi dalam beribadah itu ada menyanyi, ada berdoanya, ada membaca firman Tuhan, dan semuanya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa kesana dulu, ke situ dulu, sambil beribadah. Tetapi kita harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Nggak juga lama-lama kode, paling cuma 1 jam atau setengah jam. Jadi betul-betul adik sudah siap dulu, sudah sarapan dulu, baru mulai beribadah supaya nggak ingat mau makan, mau minum, gitu. Jadi adik-adik harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan juga selain itu kita harus bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam susah atau duka, kita harus selalu bersyukur dan menerima dengan hati yang penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Contohnya seperti saat ini kita tengah dalam masa pandemi. Jadi kita harus bersyukur dan tetap berdoa supaya semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Karena suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Ada lagunya kan? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Nah seperti itu. Jadi ketika kita sedang bersuka cita, kita harus selalu ingat untuk tetap bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan. Dan ketika kita dalam
perusahaan atau ketika kita sedang dalam pandemi seperti saat ini, nah kita diajak untuk selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dalam Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Untuk kelas kecil sama kelas tanggung, aktivitasnya mencatat semua kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan apa yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini ada video teman kita yang akan memberikan contoh tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan caranya untuk mengucap syukur. Nah, adik-adik boleh lihat. Selamat siang teman-teman yang seiman di dalam Yesus Kristus. Nama saya Raditya Prabowo. Saya akan menceritakan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Contoh kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, pada saat saya bangun pagi, saya masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Dan saya masih mempunyai orang-orang yang saya cintai, orang tua serta saudara-saudara yang diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan. Selain itu, saya peringkat 1 di sekolah dan saya mendapat beasiswa berkat kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Maka dari itu, saya tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan cara setiap pagi saya beribadah dengan membaca Alkitab dan memuji nama Tuhan dengan puji-pujian. Inilah contoh kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. memuji Tuhan dan selalu bersyukur dengan segenap hati dan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan juga kita menerima semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita menyanyi Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Adik-adik, mari kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Akan berdoa buat teman-teman IMPA supaya selalu sehat dan semangat dalam mengikuti IMPA walaupun selalu online. Tuhan Yesus berkati juga kesehatan dan pelayanan Bapak Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, dan semua kakak layan dan lain penyataan ibadah setiap minggunya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sekarang harus sekolah dari rumah masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, sehingga teman-teman diberikan semangat belajar. Dan juga kami sekarang lebih banyak yang di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesabaran, dan keselamatan di dalam bekerja. Untuk yang saat ini kelemahan tubuh, yang sedang sakit di rumah, maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati obat-obatan yang mereka minum, para medis yang merawat mereka, sehingga melalui semuanya itu kuasa-Mu nyata di dalamnya, dan mereka boleh sembuh oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikan pemimpin kami hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan dalam memimpin bangsa kami, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19, juga berbagai bencana alam yang terjadi, terlebih juga untuk Kota Balikpapan. Kiranya Tuhan memberkati selalu, berikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi kami lewat urusan pemimpin, aparat keamanan, dan petugas kesehatan di kota ini. Walaupun sedang dilanda pandemi COVID-19. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan agar berguna bagi pelayanan yang ada di gereja-Mu, terutama untuk pelayanan perKPA. Ini adalah ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita selalu memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan selalu bersyukur. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyi bersama-sama lagu Doa Kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Kiranya ibadah yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan di saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kiranya apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Berkati kami semua yang terlibat di dalam ibadah kami ini,
dan berkati juga anak-anak kami di rumah yang sudah beribadah di pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.